Lalu ibu sama bapak gimana sekarang? Mama, karena kemarin kan mama di Bekasi ya, Mama. papa tinggal sama saya. Karena bulan puasa, mama, saya kan waktu kemarin ngekos sama teman saya. Terus saya bilang saya nggak mau lanjutin ngekos karena bulan puasa saya mau ngumpul di rumah bareng keluarga. Terus saya bilang sama mama saya, mama saya nanya kenapa berhenti, ya saya mau ngumpul sama keluarga. Maksudnya saya nyindir, kenapa? Maksudnya saya nyindir dia untuk ngumpul juga di rumah. Terus mama saya masih beralasan nggak bisa, banyak pekerjaan. Terus saya bilang ya bisain lah, sempetin. Terus ya udah akhirnya bulan puasa kemarin, dari awal bulan puasa dia sampai minggu kemarin ada di rumah. Sekarang dia lagi ada di Bekasi. Dia bawa adik saya ke rumah nenek saya dan belum balik lagi ke rumah. Tapi Kak Robi salut sih sama kamu karena ingin menghabiskan Ramadan ini sama keluarga ya. Itu niat baik seperti itu, aku rasa Allah akan mencatat kok. Kebanyakan orang mereka sibuk mencari rezeki yang berlebihan hanya demi menyambut hari raya Idul Fitri di bulan suci Ramadan sehingga melupakan yang arti dari waktu yang diberikan sama Allah tentang bulan Ramadan ini. Karena belum tentu kita akan menghabiskan bulan Ramadan yang sama di tahun depan. Jadi yang namanya waktu itu memang lebih berharga daripada harta. Dan pemikiran kamu lebih dewasa dari ibumu. Jadi aku salut. Nah, aku sih berharap kalau nanti kamu sudah menjadi seorang ibu, apapun yang keburukan dari ibumu, dari mamamu, jangan dicontoh ya. Sekarang status papa mama bagaimana? Cerai atau tidak? Secara keluarga bercerai. Secara keluarga? Iya, udah rembukan sama keluarga, udah diomongin, mereka pisah. Secara agama berarti sudah pisah? Ya, seperti itu. Enggak juga? Enggak jelas Panjang juga? aja gitu. Oke. Dan semenjak utang-utang mama saya banyak ke rumah. Terus juga nggak ada pemasukan kan di keluarga saya. Ayah saya udah umur 53 dan hanya saya yang bekerja. Tadinya saya kuliah sambil bekerja. Tapi memang karena tidak ada pemasukan lagi, ya saya mengorbankan kuliah saya untuk kehidupan sehari-hari. Apa ya? Pintu kuliah itu bisa usia kapanpun. Pintu rezeki tolong dilaksanakan yang di depan mata. Ya, yang namanya menyambut atau menyambung sekolah bisa kapan saja. Jadi jangan disesali masa lalunya. Yang penting cari rezeki buat orang tua, buat kamu ya. Oke. Datang sama Bude ya? Iya, sama Bude. Oke. Ini Bude dari bapak atau mama? Dari mama. Mama. Waduh. Iya. Udah, Mas Robi undang ya? Iya. Ya, Bude masuk yuk. Putri. Ya. Halo Bude. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Lebih dekat ke Putri boleh. Ya. Bude Halo. ini adik atau kakak dari mamanya Putri? Kakak Kakak langsung, kakak kandung. Penyambung lidah dari pemirsa, emang sesungguhnya seperti apa adik Bude ini? Apakah memang berubah mendadak atau memang tabiat dari kecil, dari remaja seperti itu atau gimana sih? Kalau dari remaja sih saya memang udah mengenal adik saya ya, sifatnya memang temperamen. Dari remaja dia juga udah mandiri sih sebenarnya, bekerja tuh memang udah giat. Memang dia anak yang tangguh ya. Kalau saya tahu adik saya pintar nyari uang gitu. Pindah kerja kemanapun dia bisa gitu loh. Mencari uang sendiri sampai dia berumah tangga pun dia masih bisa ya. Mencari uang, menghidupi keluarganya. Walaupun suaminya bekerjanya tuh tidak tetap gitu loh. Nah, semakin kesini dia bisa membeli rumah, bisa membeli mobil. Saya senang dengernya gitu. Terus, nah memang keadaan rumah tangganya tuh awalnya seringlah cekcok ya berumah tangga suami istri. Saya nasihatin ya namanya orang kalau udah ada itu biasanya kan angin lebih kencang. Kalau bisa bertahan, pertahankan. Jangan sampai ada perceraian atau apa. Terus kalau bisa
diperbaiki gitu loh. Nah suaminya udah mulailah sekarang, terus makin kesini dia makin kerja makin enak, terus pernah juga dia tinggi gajinya gitu, dia makin tertarik. Kemudian ada lagi yang nawarin temennya, gimana kalau buka usaha gini, nanti hasilnya gini, dia ikut. Ternyata dari temannya ini ketemu lagi orang lain lagi, orang yang lebih menurut dia tuh baik, pencar. Jadi tadinya pertemanan yang tadinya akrab dengan temannya ini pisah, jadi seperti pecah gitu loh. Jadi dia lebih berpihak ke yang saat teman yang baru ketemu ini. Nah, tapi yang baru ketemu ini saya bingungnya, dia buka usahanya tuh di sana gitu, tempat itu kok bisa tiba-tiba nggak inget ke rumah gitu loh. Anaknya ditinggalin begitu aja. Saya udah bilang kenapa kok nggak pulang pergi aja. Alasannya kerjaan banyak, ongkos besar, transport nggak bisa deh, dia bilang gitu. Nah terus saya tanya, oke lah kita pahamin ya, kita maklumin memang begitu. Tapi ternyata makin bulan, kok nggak ada hasilnya kerjaannya. Ada gajinya enggak? Ya ini kan saya buka usaha sendiri sama dia. Kalau orang buka usaha kan ada apa ya, ada hasilnya atau ada sedikit ininya lah gitu, keterangan Lagi ini sudah 6 bulan ya Bu ya? Iya, sampai sekarang kok begini terus gitu loh. Ternyata saya dengar terus dia minta cerai sama suaminya. Dia cerita sama saya, akhirnya ketemu sama seseorang lah. Saya juga nggak bisa sujun ya, kalau dia bener pacaran atau enggak. Dia bilang sih enggak, tapi yang namanya di sana itu kan nggak mungkin lah dia tidur di sana. Saya juga mikir, saya nggak bisa sujung juga sama dia, sama orang itu. Entah itu diguna atau apa, saya juga nggak bisa bilang begitu. Tahan dulu Bude, aku mau ke Roy dulu Tuh. sebentar ya. Roy, ini kan sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang tidak disaksikan sama Putri dan Budenya dan juga papanya Putri. Mungkin Roy bisa menggambarkan melalui penglihatan Roy, sesungguhnya apa saja yang dilakukan mamanya Putri dan laki-laki tersebut. Apakah betul mereka melakukan usaha, membuka usaha atau apa? Karena Bude sama Putri nggak menyaksikan langsung kan ya? Nah, coba mungkin Roy bisa memberikan penglihatan, silakan. Ya, apakah Putri membawa barang-barang yang bisa Roy cium atau bisa Roy lihat? Bawa. Berarti sampai sekarang gantung ya Bude? Iya. Harapannya ke depannya pengen masih atau berpisah? Nah, harapannya ya ibu saya cepat sadar aja kalau selama ini anak-anaknya butuh dia di rumah. Pinginnya sih Ajar pulang ke rumah. kembali gitu, tapi udah ada Soalnya pertemuan. anaknya nggak ditemuin. Yang Putri yang ini. Putri baju biru ya? Ya, Ini baju apa? baju terakhir mama saya pakai kemarin di rumah. Jadi beliau tuh nggak mau lagi lihat kehidupan kalian gitu ya. Dia memilih menjauh gitu ya. Kalau Roy lihat, apakah mamanya Putri ini ada motif balas dendam atas apa yang papanya pernah lakukan dulu? Lalu mamanya pengen buktikan, gue juga bisa nih selingkuh. Gimana Roy? Dari yang dilihat di sini sih ada motif balas dendam. Motif balas dendam, lalu kemudian saya melihat mereka adegan dewasa di sini. Dan setelah adegan dewasa itu, mereka saling berikrar satu sama lain di tempat tidur. Dan dia bilang, mereka saling bilang, aku nggak bakal ninggalin kamu kok, tenang aja. Kita saling bersama satu sama lain. Itu yang saya lihat di salah satu hotel melati di salah satu daerah. Dan ternyata beberapa kali ini mereka merencanakan ada liburan bareng belakangan ini. Di bulan Juni, Juli, Agustus mereka akan berpindah tempat, mencari tempat yang baru. Jadi bukan karena dia ingin buka usaha atau apa, atau itu hanya untuk alasan dia. Alasan saja. Sebenarnya sebenarnya ibu kamu ini
udah terlanjur cinta juga. Tadinya motifnya balas dendam. Tapi ketika sudah kena dengan laki-lakinya dan melakukan jauh lebih dalam lagi, akhirnya ternyata berikrar satu sama lain setia. Kita sebagai anak hanya bisa doain ya yang terbaik. Yang laki-lakinya itu setahu saya itu punya istri loh. Iya, Roy lihat Iya. dia punya istri. Dia punya istri. Dia juga tahu kalau dia punya istri. Setiap kali Udah kita melakukan nasehatin seluruh kakak itu ngumpul. Setiap kali melakukan pertemuan, Udah handphone si prianya itu dimatiin, WhatsApp-nya diblok. Kemudian ketika sudah mulai hubungan lagi, diblok lagi kan. Kalau misalnya sudah pulang, baru dibuka lagi. Ini hubungan yang tersembunyi atau alias backstreet. Dan satu lagi foto. Iya, akan ada perencanaan liburan ke Bali. Itu dia diguna-guna atau memang pure saling-saling jatuh cinta? Awalnya motifnya balas dendam, tidak ada guna-guna. Oh, tidak ada. Tetapi lama-kelamaan jadi pure cinta. Oh, Karena seseorang wanita, kalau ketemu yang model beginian, ketika suaminya tidak ada lagi gairah dan ada seseorang yang masuk, ini akan menjadi bumerang buat kalian. Yang herannya lagi, cowoknya nggak mau lepasin ibu kamu. Saya melihat istrinya rambutnya pendek. saya pernah melihat Siapa Vina ya, nama Vina? nama istrinya. Saya tidak tahu, tiba-tiba muncul nama di pihak pria tersebut. Itu yang bisa saya ungkap sedetail-detailnya. Putri tuh pengen fotonya tuh nggak begini tapi begini. Iya, mudah-mudahan ya. Saya yakin lah doa anak itu kalau dipanjatkan terus-menerus pada ibu, itu nggak akan putus lah ikatan ibu dan anak. Pasti nggak mungkin. Nggak mungkin enggak. Yang saya kasihan sama anak-anaknya itu dari kecil didikannya keras. Kalau bicara tuh nggak pernah lembut, nggak pernah dari hati ke hati gitu sama dia. Semalam dia ngobrol sama saya terus dari hati ke hati. Saya bilang, coba kalau seandainya mama kamu kayak gini, dengerin omongan kamu gitu. Dia bilang, nggak pernah. Mama tuh kalau ngomong, Putri, cuci piring. Dia seperti nggak nyuruh ke apa gitu, ke anak nggak pernah lembut. Dia kalau udah kena kasar, tangannya juga kasar. Putri, saya ingin Tangan nanya satu pukul. hal. Apakah benar ibu siapa ya namanya ini? Ibu sebenarnya udah sejak lama dia tuh pengen kamu keluar ya dari lingkungannya. Aku nggak Nggak tahu. tahu. Sebenarnya ini atas perintah dari prianya. Dia selalu, saya ngelihat nih ada satu adegan di jam 8:30 malam. Dia itu keluar sembunyi-sembunyi terus pegang handphone untuk hubungin prianya. Kamu tahu kah? Nggak tahu. Jam 8:30 malam di malam hari, setiap hari saya melihat ada adegan dia pakai daster, kemudian dia telepon dan dia cerita banyak hal. Sang pria ingin mengajak pergi jauh-jauh. Apakah ada kemungkinan tidak mamanya kembali lagi? Saya ingin menanyakan seperti itu di diri saya. Ada, pasti bisa. Di suatu saat nanti. Saya percaya ibu dan anak gak bakal bisa pisah. Tapi apa yang harus saya lakuin, Kak Roy? Berdoa, bersujud, ibadah dengan khusyuk. Saya rasanya udah benci. Saya kecewa. Saya tahu perasaan itu. Saya tahu banget perasaannya. Tapi berdasarkan waktu, nanti pelan-pelan akan hilang. Masalahnya, ya boleh. Ya emang ayah saya pernah berselingkuh, tapi nggak pernah sampai ngorbanin anaknya. Iya. Kalau dia, semuanya. Saya kehilangan semuanya. Saya kehilangan masa depan saya. Saya kehilangan masa remaja saya. Mobilnya juga kemarin udah karena gara-gara dia nggak kerja, mobilnya digade, nggak bisa dibayar karena nggak ada penghasilan. Akhirnya mobilnya hilang, diserahin ke tempat gade. Nah sekarang ini udah pada punya rencana mau jual rumah. Saya udah ketakutan sekali nih. Kalau takutnya dijual rumahnya,
untuk mereka aja, sedangkan anak nanti takut nggak keurus gitu loh, takut Jadi dibawa seakan-akan begitu kayak dipelet gitu ya Budi ya? Iya, seakan-akan gitu. Loh. Tapi Roy Ya, nggak makanya melihat saya itu jadi sih. punya pikiran seperti itu. Makanya saya tanya sama Kak Roy, ini pure jatuh cinta beneran atau ada guna-guna? Tapi kata Kak Roy nggak ada, berarti Pure nggak ngerti cinta deh. soalnya. Habis Cinta itu hartanya. sulit dideskripsikan dengan akal logika. Sehingga seolah-olah bagaikan magic. Ya, Kalau dari keluarga mediasi sudah ada Budi? sudah. Dari sudah pihak ada laki-laki dan perempuan? Dari laki-laki kebetulan hanya ya suaminya aja kita kumpuli, kita panggil dengan adik-adik saya semua kita cerita kasih pengarahan gitu kita nasehatin. Nah, adik saya ini maunya tetap cerai. Suaminya tadinya nggak mau. Tapi karena dia udah nggak dianggap lagi seperti sampah lah, jadi dia ya terserah deh maunya apa gitu. Tapi sebenarnya dia intinya saya tanya, kamu mau nggak? Sebenarnya saya nggak mau, masih pengen sama-sama. Tapi karena istrinya lebih kuat suaranya, ya dia udah terserah. Tapi maksudnya belum sampai ke pengurusan ininya gitu. Baru hanya bicara-bicara Iya. aja. serahkan semua yang ada pada yang di atas ya, Mbak Putri. Saya respect sama kamu kok. Dan saya pernah ngerasain hal yang sama juga. Terima kasih kan. Ya nggak apa-apa, doain yang terbaik. Berdasarkan waktu dan usia, kita akan bisa melihat siapa yang terbaik. Dan satu pertanyaan lagi di benak saya, apakah papa mamanya bisa rujuk kembali? Tidak. Tapi mamanya bisa menerima kamu kembali, tetapi tidak oleh ayahnya. Jadi nggak bisa balik Roy? Susah sekali memaafin ayahnya dari ibunya tuh digosok-gosok sama prianya. Tetapi sang pria masih ada kesempatan untuk menggosok-gosok ibunya untuk menerima Putri dan yang lainnya. Iya. Sedih ya. Sayang banget. Ibu saya tuh selalu ngerasa dirinya selalu benar, egois. Jadi selalu menyalahkan ayah saya. Ya Dia kan? nggak terima kritikan orang lain. Bukan dari situ aja kita udah tahu jawabannya sebenarnya. Nggak usah pakai six sense atau indigo-indigoan. Sebenarnya ibunya tuh udah digosok-gosok sama pria itu. Kamu harapannya apa sih Put? Mama pengennya pulang ke kamu atau pengennya rujuk sama bapak atau Ya gimana? harapannya ya nggak apa-apa kalau misalkan saya kehilangan ya harta benda saya, kuliah saya nggak apa-apa. Yang penting saya ngerasain keluarga saya yang dulu lagi. Utuh ya. Jadi nggak begini, Hmm. tapi begini, gitu ya? Nggak begini, tapi begini. Semua itu kan kehendak Allah ya. Walaupun tadi mungkin Roy melihatnya mungkin ada kemungkinan bisa kembali ke kamu, tapi papa mama nggak bisa rujuk. Setidaknya kan bisa bersama, walaupun mungkin perceraian tetap ada. Jadi ada satu amalan yang bisa Putri ini baca terus setiap sholat, setelah sholat, atau mungkin juga setiap harinya. Itu di Al-Imran ayat 31. Nanti Putri buka-buka, nanti kalau ditulis di sini. Nah, di Ali Imran 31 itu Put, ada nanti bagian fattabi'un. Di fattabi'una itu, di fattabi'uni itu, ya, di bagian Ali Imran ayat 31 itu, ada nanti kalimat atau kata fattabi'uni, ya, itu kamu berhenti dulu terus membayangkan mamamu untuk kembali ke kamu, ke keluarga kamu, mendoakan, ya, habis itu dilanjutkan suratnya. Ya, insya Allah nanti orang yang hilang atau orang yang mungkin kita kangenin, ya, itu yang kita sebut namanya atau kita sudah rindukan akan kembali sama kita. Terlepas dari keputusan apakah itu mereka kembali dalam pernikahan atau tidak. Tapi sesungguhnya tadi kenapa aku menyampaikan apakah sudah ada mediasi di pihak keluarga ya Budi ya? Karena kan yang namanya anak itu seharusnya memang sesungguhnya diminta untuk netral. Jadi kalau emang nggak bisa membuat akur orang tuanya, dimintalah ada perwakilan dari pihak suami atau bapak yang laki-laki dan ada pihak dari perempuan. Ya, kalaupun memang mereka nanti bisa berbuat
baik, mengarah yang baik, insya Allah kan akan ada taufik dari Allah. Taufik artinya mereka berdua sama-sama ingin berniat untuk melakukan sebuah perbaikan dan ibadahnya juga semakin terbuka, melaksanakan kewajiban dari Allah dan melaksanakan sunnahnya Rasul kita. Itu di An-Nisa ayat 35. Makanya tadi Robi nanya sudah ada belum nih? Cuman permasalahannya tampaknya pihak dari perempuan masih batu gitu ya, Ya, masih karena- keras gitu. Bukan pihak ya, keras. maksudnya sang perempuan, sang ibu. Masih keras gitu. ya, perempuan. Tapi saya rasa yang namanya batu sekeras apapun ketika kita doakan dengan tetesan embun, toh akan ada bolongnya juga nanti. Kita bisa menembus ke bagian dalam hatinya dari sang batu tersebut. Jadi maksud aku dari pihak Bude juga tolong apalagi bulan suci Ramadan ini tetap mendoakan adiknya. Adiknya kan posisinya Bude. Iya. Adiknya untuk dapat hidayah, dapat taufik dari Allah, baru bisa mengingat keluarganya juga. Jadi semua saling bekerja sama. Gak hanya anak-anak yang berdua, tapi pihak dari Bude khususnya ya, karena kan keluarga perempuan. Ya, kita sih bertiga mewakili semua di sini berdoa semoga nanti di hari raya kemenangan kita Putri berkumpul sama mamanya. Setidaknya ya Put, setidaknya berkumpul berempat ya sayang ya. Kalau cerai atau tidak harus kembalikan ke mama papa karena itu urusan mama papa. Bahkan orang tua mereka pun nggak boleh ikut campur. Ya, yang penting kumpul. Ya, sabar-sabar Putri Sabar ya. ya Putri. Oke, udah cukup. Iya cukup. Mela cukup. Ya, Makasih, makasih Kak Putri. Roy. Bude Makasih, makasih. Kak Roy, Assalamualaikum Kak Robi. warahmatullahi wabarakatuh sama-sama. Diamalin itu sayang ya, Ali Imran Iya. ayat 31 ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.